Hai semua, selamat datang di Roshnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Rashid ya, sama Rashid saya mau ini dulu. Ya, Sebentar. Cakra. Halo, assalamualaikum. Ya iya harus. Apa kabar? Oh, di sini. Udah pakai ini aja dah. Matikan. Pakai loudspeaker aja. Yap. Tadi penjelasan tentang menjelaskan Al-Quran tentang apa? Alam apa? Alam. Itu ilmu dari mana? Iya, enggak apa-apa. Saya ikutin. Coba gimana? Coba gimana? Bagaimana? Ya, alam-alam tadi itu coba jelaskan. Tadi saya menjelaskan bahwasanya alam ini adalah satu-satunya wadah yang bisa kita gunakan untuk melihat ketepatan apakah yang diterangkan oleh Islam itu menuju kepada apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran ini dipandang sebagai datangnya dari Sang Pencipta Alam, nah, maka Al-Quran atau definisi dan interpretasi yang dibuat yang dirumuskan dari bacaan teks Al-Quran itu tidak bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip alam atau dari kodrat yang dikandung oleh ciptaan. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang persoalan kedudukan Islam yang ada di dalam agama Islam, dalam agama Islam itu ternyata bukanlah Islam yang digambarkan pada ayat 85 dan ayat 19 surah Al-Imran. Nah, jadi persoalannya definisi Islam itu nampaknya bukan persoalan agama dengan sejumlah rukun sembahyang, dengan sejumlah rukun ritualitas dan lain-lain, dengan sejumlah rukun keyakinan, ya kan? Nah, jadi kalau posisi agama Islam yang selama ini kita tahu dengan sejumlah rukun Islam, dengan sejumlah aturan-aturan, Paham nggak pertanyaan saya? Paham nggak pertanyaan saya? Gini, nggak usah panik, santai saja, jelasin inti dari pertanyaan saya apa. Coba jawab dulu pertanyaan saya apa. Anda belum bertanya tadi sesungguhnya. Jadi tolong terangkan. Apa penjelasan Anda mengikuti bahwa yang Anda penafsiran dari Al-Quran itu mengikuti tentang sesuatu apa merujuk kepada alam? Nah, tadi barusan saya terangkan. Anda mengerti nggak alam? Iya, alam bah dukun juga ada. Ya ngerti lah. Ayo lanjut, ngomong aja lagi. Oke. Yang barusan saya terangkan, Anda mengerti nggak? Yang baru saya terangkan, Anda ngerti nggak? Ya, belum ketemu poinnya. Silakan lanjut lagi. Baik. Oke, baik. Jadi kalau Al-Quran ini dipandang sebagai sumber atau datangnya dari Sang Pencipta Alam, ya kan? Maka Al-Quran itu harus bisa menerangkan kondisi alam. Dengan kata lain, Al-Quran harus menjelaskan kondisi alam. Benar. Oke, di surah Fussilat ayat 53 kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing. Lalu apa menurut Anda itu? Penjelasan alam apa itu? Nah, persoalannya nanti kita sebagai detailnya itu tentang persoalan ada sejumlah rukun-rukun yang ada dalam Islam, perintah-perintah sembahyang, perintah-perintah kualitas. Gini, kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing bahwa sehingga jelas Al-Quran adalah kebenaran bagi seluruh umat manusia yang mau berpikir. Nah, coba jelaskan apa itu? Karena ketika Anda menafsirkan tadi Anda soalan ini soalan Anda pribadi. Dari tadi Anda mengatakan bahwa sesuatu yang Anda kaji dalam ilmu alam karena merujuk kepada Al-Quran yang mengambil dari ilmu alam. Anda ya kan mungkin karena saking nggak ada rambut yang menutupi kepala, jadi alam selalu masuk nih, angin-angin alam masuk ke otak Anda gitu kan. Jadi coba jelaskan apa ini gitu penjelasannya, karena tadi saya sudah jelaskan apa yang Anda katakan. Apa yang Anda katakan, saya katakan di sini, di dalam Al-Quran itu ada, yaitu kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing.
Itu sudah terjawab omongan Anda. Oke. Sekarang coba dalil lain lagi apa? Oke, persoalannya bukan yang sudah faktual yang jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang ketika pemahaman yang dibentuk oleh agama Islam ternyata tidak ada dan tidak bisa diaktualisasikan dalam alam dan malah banyak bertentangan dengan apa yang kita dapat di dalam alam. Oke. Nah, itu yang jadi masalah. Salah satu contoh yang bertentangan dengan alam apa? Sini, Oke. nih alam nih, sebentar. Alam membuktikan bagaimana kekejian tentang penyesatan. Di dalam surah Al-An'am ayat 53 dikatakan, inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Janganlah kamu mengikuti jalan yang lain sehingga menyesatkanmu. Di mana ada satu agama, satu dalil bisa menyesatkan jutaan orang, bahkan miliaran orang disesatkan dengan satu dalil. Di dalam Islam, satu dalil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah mengumpulkan seluruh umat manusia. Berbondong-bondong ratusan juta setiap hari keluar masuk di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Apakah itu Persoalannya alam? kebenaran itu bukan tergantung berapa jumlah orang yang setuju dengan sebuah pernyataan. Sebentar Mahmud, Salahuddin Wahid dengerin. Ketika itu terjadi dalam alam menunjukkan bahwa di mana manusia berbondong-bondong ratusan juta setiap harinya, bukan setiap minggu, setiap harinya datang ke tempat ini. Apakah itu satu alam, kejadian alam atau apa? Coba jelaskan. Oke, Anda salah mengerti tadi. Ini saya terangkan ya. Oke, salah mengerti. Kebenaran itu bukan tergantung kepada sejumlah orang yang mengikuti sebuah pernyataan yang mengandung dongeng. Saya tidak ngomong jumlah. Ketika alam sudah menunjukkan bahwa betapa orang-orang ini punya free will. Manusia punya free will. Tetapi sesuatu yang terjadi, bahwa jawaban saya dari apa yang Anda katakan tentang alam, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing. Kan Anda percaya dengan alam nih. Saya percaya dengan kejadian yang nyata. Saya menyaksikan kejadian yang nyata, entah alam yang mana yang Anda percayai. Alam Mbah Dukun juga nggak mungkin dong, ya kan? Tetapi alam menunjukkan bagaimana manusia ini digerakkan setiap harinya, datang ke Masjidil Nabawi, ratusan juta bersujud hanya untuk satu dalil. Di Masjidil Haram juga datang bersujud hanya untuk satu dalil. Nah, dalil apa yang mendukung Anda tentang alam Mbah Dukun? Alam Mbah Dukun. Jadi jumlah. Oke, tadi Anda menyebutkan berjuta-juta umat ada di Masjidil Haram, itu bukan menunjukkan satu kebenaran yang dimaksud. Itu persoalannya. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah ya, gini Bang Salahuddin Wahid, bantah. Salahuddin Wahid terlalu bagus. Maka bantah. Anda mengatakan ilmu alam yang Anda tafsirkan, sendiri bertemulah dengan ilmu alam, dukungan ilmu alam. Nah, kenyataan yang nyata yang saya bantahkan kepada Anda. Maka coba keluarkan ilmu alam apa yang membuat Anda menyatu dalam satu dalil. Coba. Ilmu alam yang saya pegang, yang mewahyukan kepada saya, menerangkan bahwasanya persoalan banyak persoalan sebenarnya. Ini salah satu ya, tentang tujuan hidup dan esensi moralitas itu ternyata tidak dapat dipegang yang datangnya dari Nabi Muhammad yang diyakinkan oleh agama Islam. Itu persoalannya. Makanya Al-Quran. Sebentar. Anda membicarakan tentang Nabi Muhammad apa? Buktinya saya sudah membuktikan. Apakah saya harus turun? Sekarang saya di Masjid Nabawi ini. Apakah saya menunjukkan jutaan orang bersujud kepada dalil yang dibawakan oleh Rasulullah SAW? Nah, Anda ini siapa? Gitu loh. Coba jelaskan dalil yang Anda maksud. Ketika Anda Saya ini Rasul. Oh, Anda Rasul. Oh, pantesan aja. Panci kuah belangong. Aduh, Anda ini Rasul. Iya. Pantesan aja Anda begini. Ya sudah, nggak apa-apa, Abang. Seandainya dari tadi Anda berbicara seperti ini, maka saya ngomong lagi. Iya, nggak perlu ngomong lagi. Karena apa? Anda mengatakan Anda ini Rasul, betapa rendahnya diri saya untuk mengoreksi akal Anda, sedangkan Anda sudah tidak pakai akal. Gitu loh. Paham nggak? Bukan demikian, Mas. Sebentar.
Gini, kalau dari saya pikir Anda akademis, tetapi di dalam Islam ada dua, dalil akli dengan dalil nakli. Bagaimana saya berhadapan dengan Anda memakai dalil akli, yaitu akal. Nah, kita pakai akal, Anda berpujuk kepada alam, sedangkan saya berpujuk kepada bagaimana kenyataan yang saya lihat dari satu dalil. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, janganlah kamu mengikuti jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu. Nah, Anda, berapa banyak yang Anda bisa kumpulkan dengan akal pikiran Anda sehingga orang merujuk kepada apa yang Anda sampaikan tentang penyesatan ini. Sedangkan di sini sudah terbukti, setiap hari ratusan juta manusia datang di tempat ini hanya untuk apa? Hanya untuk menyembah kepada siapa? Sang pencipta alam semesta, berhadap ke kiblat. Anda apa? Persoalannya menghadap ke kiblat itu bermasalah ketika kita kaitkan dengan Jangan dulu tiba-tiba ke kiblat. Jangan dulu. Persoalan. Begini. Tunjukkan apa yang Anda bisa sajikan kepada saya sehingga saya tertarik untuk memahami apa yang Anda pahami. Begitu caranya. Oke. Berilmu boleh. adalah Anda masuk ke dalam TikTok berbicara cacaco sampai kering itu bibir. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyesatkan orang toh. Maka coba keluarkan dalil yang bisa menyesatkan saya. Kan gitu. Begini, saya Ya. tidak bisa menyesatkan seseorang kalau memang dia sudah berada di dalam kebenaran. Nah, Oke. kemudian- Tahan dulu. Kemudian Coba begini. tahan dulu. Kemudian gini. Coba. Tidak perlu. Coba dulu. Anda tadi ulangi bahasa Anda. Saya tidak bisa menyesatkan orang. Coba bahasa Anda. Coba. Ketika Anda berbicara dengan Ustadz, hati-hati berbicara dengan apologet, oke? Karena ini beda. Setiap bahasa Anda itu tercatat. Dan barusan Begini, Anda mengatakan, begini. saya tidak Ini bisa saya terangkan. menyesatkan orang, artinya Anda memang penyesat. Kan gitu? Iya. Tepuk tangan buat Tuhan. Begini, Ya kan? tidak perlu saya, begini, dengan kata lain, tidak perlu saya menyesatkan seseorang kalau seseorang memang sudah sesat. Itu tidak perlu saya. Tidak, bukan. Dengan kata lain, jangan. Tidak perlu Anda. Bagaimana Anda caranya menyesatkan orang, sedangkan Anda tidak mampu untuk membuat suatu argumen yang bisa mengarahkan saya dalam kesesatan. Sedangkan saya sudah melihat kenyataan betapa besarnya kuasa Tuhan yang saya percaya, dan Anda silakan tunjukkan. Itu loh maksudnya. Dari tadi sebenarnya saya minta naik. Nah, saya hanya begini, Mas. Begini, ini saya contohkan ya. Apa yang bisa Anda sajikan? Tuhan yang Apa yang Anda bisa begini ya, sajikan dalam pemahaman Anda sebagai makhluk manusia yang sebenarnya disentil biji matanya juga kesakitan, kan gitu. Nah, coba Anda sajikan apa yang Anda mampu sehingga saya bisa memahami, oh ternyata penyesatan yang Anda lakukan ini rada-rada masuk akal dikit lah gitu loh. Walaupun masuk telinga kanan keluarnya tol Cipali. Kan gitu. Coba silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi begini ya, Mas, ya, tenang aja dulu. Jadi yang perlu dipikirkan adalah tadi kan kita bicara tentang persoalan alam dan persoalan kelayakan Allah sebagai Tuhan dalam agama Islam itu apa benar segala mengetahui, segala maha segalanya. Ya. Nah, kalau Allah yang diyakinkan dalam agama Islam gagal paham tentang prinsip-prinsip alam. Nah, jadi konsep Tuhan yang demikian ini harus dikaji kembali dan perlu digugat sehingga kita tahu nanti seberapa jauh Allah sebagai Tuhan yang diyakinkan dalam agama Islam itu memang apa benar berperan seperti yang dibayangkan. Nah, kalau Tuhan yang diyakinkan dalam agama Islam itu tidak bisa dipahamkan dan dijamah oleh indera manusia, maka Tuhan yang dimaksud itu ya tidak bisa banyak ambil andil dalam kehidupan. Apalagi kalau misalkan umat Islam ingin mencari jalan lurus kepada Tuhan yang tidak dimengerti, maka konsep jalan lurus yang dibayangkan itu sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan lurus yang bagaimana yang dimaksud. Nah, jadi banyak sekali dimensi-dimensi konsep ketuhanan yang kita sama-sama mengerti yang sudah dituangkan dalam ajaran agama Islam ternyata tidak banyak begitu mengerti tentang bagaimana alam ini bekerja, tidak banyak mengerti tentang prinsip-prinsip alam sebab akibat dan esensi yang prinsip alam. Saya suka ini, prinsip alam, betul? Anda bisa saja mengkaji suatu ilmu sampai setinggi langit pun Anda mampu mengkaji suatu ilmu. Sepakat?
karena kita memiliki akal. Contoh, zaman dulu manusia tidak mungkin bisa membuat pesawat, tetapi berkembangnya zaman ada pesawat. Walaupun awalnya pesawat telepon, tapi maka sekarang juga kita kenal yang namanya pesawat terbang. Oke? Tidak ada yang namanya dulu televisi, tetapi di zaman sekarang ada yang namanya TV. Bahkan perkembangan zamannya, bahkan TV pun juga bisa menjaga mata kita biar tidak sakit. Jadi banyak hal-hal yang bisa berkembang, yaitu yang dicari manusia. Sesuatu yang mampu dipecahkan teka-teki itu oleh manusia, betul? Karena itu adalah alam. Sepakat ya? Sepakat dulu ya? Ya, itu menarik, ya. Oke. Enggak, betul loh. Sepakat tidak kalau manusia mampu memakai akalnya karena alam yang mendukung akal manusia sehingga manusia bisa memecahkan setiap teka-teki yang ada di muka bumi ini. Walaupun 100 tahun ke depan, walaupun 200 tahun ke depan, tetapi pasti teka-teki itu akan terpecahkan. Betul? Sholat sini aja. Iya, bisa jadi. Iya. Enggak, jangan ragu. Bisa jadi atau tidak? Iya. Tergantung daya nalar manusia dan apa yang tergantung. Jadi ada kemungkinan. Artinya ada ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan manusia jenius tidak mampu memecahkan. Betul? Itu maksud Anda? Manusia ada ilmu pengetahuan, teka-teki atau rumus, manusia paling jenius di muka bumi ini tidak mampu memecahkan. Betul? Gini, ada dimensi yang namanya pengetahuan itu kan terus digali. Betul. Nah, kalau ada Artinya kendala apa? suatu ilmu yang masih dalam Sebentar. research, Sebentar. Sekarang segala sesuatu bisa di research dan itu terbukti bahwa ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini pasti akan selalu berkembang dan ketahuan bahwa rumus yang dituliskan ini ternyata semudah ini untuk memecahkan. Tapi orang zaman dulu tidak mampu. Betul? belum tentu tidak bisa kita katakan orang yang zaman dulu begitu bodoh. Itu tidak tepat karena begini, yang namanya sains itu kan beda, kualitas sains dan dimensi sains yang kita bicarakan kan berbeda-beda dan walaupun masyarakat yang lahir 2000 tahun yang lalu itu bukan mereka tidak bodoh, tidak. Oke, Jadi tidak bodoh. kalau kita mengklaim Artinya bahwa apa? mereka Artinya apa? Segala ilmu pengetahuan di muka bumi ini, manusia bisa menginjakkan kaki ke Mars. Manusia bisa menginjakkan kaki ke bulan. Kan begitu? Artinya apa? Ilmu pengetahuan yang membuat manusia bisa mencari kebenaran itu. Yaitu apa? Setiap teka-teki yang ada. Setiap ilmu-ilmu yang ada. Sepakat? bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa ragu? Tergantung persoalan yang lagi kita, karena banyak sekali persoalan yang tidak terbatas saya kira. Jadi tergantung apa salah satu ya, contoh tergantung yang tidak persoalan terbatas? yang lagi kita Apa salah satu fokuskan. contoh yang Ya. tidak terbatas? Apa salah satu contoh yang tidak terbatas? Maksudnya? Anda mengatakan tergantung persoalannya. Ada sesuatu yang tidak terbatas belum terpecahkan. Apa itu? Dari pemahaman Anda, apa itu yang tidak terpecahkan? Ya, banyak sekali ada hal-hal yang belum kita temukan, yang belum kita tahu ya, dan itu tidak ada batasan jumlahnya. Apa contohnya? Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Nah, yang perlu kita pikirkan sekarang begini, Mas. Yang perlu kita pikirkan sekarang, tidak usah menyebutkan satu persatu. yang jadi masalah begini, Mas. Yang jadi masalah sekarang bukan yang belum kita ketahui, tetapi yang perlu kita pertanggungjawabkan adalah klaim yang sudah terbangun di dalam agama Islam. Apakah klaim-klaim tersebut bisa kita pertanggungjawabkan? Sebentar. Itu dulu. Anda selalu menyerang Al-Quran, sedangkan Anda panik ketika akal Anda saya ajak bermain. Kenapa? Saya sedang mengajak akal Anda bermain. Kenapa? Coba ikuti apa yang saya tanyakan, ikuti apa yang saya minta. Yaitu apa? Apa salah satu contoh ilmu pengetahuan yang belum bisa diuraikan oleh manusia? Apa salah satu contoh? Oke, Coba. saya mau tahu, tolong faktualkan menurut ilmu yang Anda sudah dapat, bagaimana kondisi orang yang sudah dikuburkan dalam kubur, apakah benar mereka disiksa? Nah, kenapa Allah menanyakan tentang man rabuka terhadap si Manyan? Ini pertanda, ini Katanya alam. Sebentar dulu. Katanya alam. Sebentar dulu. Katanya alam. Ketika alam yang namanya alam, manusia yang sudah dikubur akan pasti menjadi apa? Menjadi makanan cacing. Iya toh? Alam toh?
Alam toh. Kalau Anda percaya dengan alam, ngapain Anda mempertanyakan apakah dihisap, apakah ditanyakan man rabbuka, man nabiyuka, man kitabula? Enggak ada. Ngapain Anda pertanyakan itu? Mari kita berbicara tentang alam, ALL alam, ada mbah dukun, nah gitu. Lanjut. Yang Gitu. persoalannya itu adalah bagian yang sangat yang perlu dikaji, yang perlu kita aktualisasikan. Apakah posisi Sebentar Sebentar pahami dulu. Coba- Konsep coba- diskusi kita berdua, Anda tadi dengan Ustadz Yusuf, Anda berbicara tentang agama, yaitu apa? Dalil-dalil yang Anda koreksi. Dalil-dalil yang Anda koreksi itu. Nah, sekarang Anda berbicara dengan orang yang berbeda, yaitu apa? Mari kita berbicara menyesuaikan alam sesuai dengan akal pikiran Anda. Paham? Paham? Jadi jangan berbicara dalil tentang keimanan. Kalau berbicara dalil tentang keimanan, maka kita lihat alam yang terjadi. Jadi ketika berbicara tentang kuburan atau apa segala macam, manusia yang sudah dikubur sudah pasti menjadi makanan cacing. Karena Anda tidak percaya dengan yang namanya Al-Quran, Anda percaya dengan alam. Maka saya bertanya tadi, alam apa yang Anda bisa tunjukkan kepada saya, bagaimana alam semesta ini betul-betul menunjukkan keluar biasaannya, manusia tidak akan mampu dibatasi akal pikirannya. Setuju tidak kalau manusia tidak mampu dibatasi akal pikirannya? Sepakat? saya sepakat, iya. Oke, sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat? Iya, itu alam pikiran kita itu Oke. memang tidak bisa dibatasi Kita dulu. oleh manusia. Oke. Dan ini oleh karenanya patokan yang sudah ada yang terbangun dari dalam ilmu mazhab, dalam ilmu hadis, Ya. itu adalah bukan patokan terakhir. Artinya Iya, betul. Artinya udah terserah. pemikiran kaum ulama yang sudah terbangun itu adalah bukan landasan terakhir. Artinya Iya. hal-hal yang masih keliru itu perlu digugat, termasuk Oke. klaim-klaim Nabi Muhammad yang dia sendiri manusia. Kalau dia klaim dari Tuhan, itu sendiri perlu kita gugat kalau memang bertentangan Bung. dengan prinsip-prinsip alam. Oke, Bung, saya sudah bilang, janganlah selalu mengatakan klaim-klaim Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah membuktikan mujizatnya mampu menggerakkan hati dan pikiran manusia jutaan, ratusan juta per hari, menggerakkan orang ke Masjidil Haram dan Masjidil Madinah. Oke? Jadi apakah Itu Anda sudah bukan landasan bukan landasan kebenaran yang dimaksud. Anda ini seperti ini, Bang. Anda ini belum matang. Persoalannya begini, Mas. Tadi kan Sebentar. Persoalannya begini. Anda ini kalau Klaim- Bung, sebentar, Bung. Kalau Anda mau menyesatkan, maka pahami dulu kapasitas Anda. Karena gini, jangan menabrakkan apa yang saya argumenkan dengan apa keinginan Anda. Ketika saya berbicara tentang Nabi Muhammad, inilah yang saya imani, yaitu apa? Bagaimana argumentum itu saya pertahankan, yaitu apa? Yang Anda tolak tentang alam, tetapi buktinya yang Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu klaim, Nabi Muhammad membuktikan klaimnya, yaitu nyata sampai sekarang. Apa yang membuat saya gini. Jangan pun saya bersujud, bahkan saya cium pala botak Anda, kalau Anda bisa menggerakkan 100 manusia di muka bumi ini untuk datang dan menyembah sesuatu yang Anda inginkan. Begitu, Bung. Jadi kita berbicara tadi sampai ke titik, sebentar. Kita berbicara tadi sampai ke titik di mana tidak ada yang mampu membatasi pikiran manusia. Sepakat? Anda sepakat. Oke, kembali mempertahankan argumentum saya. Kenapa banyaknya umat manusia datang ke Masjidil Madinah ini dan ke Masjidil Haram seperti apa? Di dalam Al-Quran itu ada 2 jenis kalimat. Ada kalimat mutasyabihat dan ada yang muhkamat. Di mana yang muhkamat ini yang merujuk kepada setiap pembelajaran, pengenalan dan lain-lain. Kalimat mutasyabihat itu adalah kalimat hanya Allah yang tahu. Pertanyaan saya, apakah sudah ada manusia yang tahu apa artinya kalimat mutasyabihat? Nah, di Islam, sebentar. Persoalannya begini, Mas. Persoalannya begini. Itulah persoalan yang sebentar. Kalau di Islam tidak ada yang mampu. Karena yang namanya kalimat mutasyabihat hanya Allah yang tahu. Apabila ada yang berusaha untuk mengartikan, maka tersesatlah dia. Mungkin salah satunya Anda. Kan begitu. Nah, tapi ini di dalam Islam. Nah,
ilmu alam apa yang Anda bisa kaji sehingga saya tidak mampu mendeskripsikan apa kata-kata yang saya tidak bisa artikan keluar dari mulut Anda? Coba silakan. Di Oke, dalam Al-Quran ada yang namanya tadi Abasa dua wa poin ya. Qamar, Oke. Alif Lam Ini- Yasin. Banyak Oke. di Al-Quran. Silakan Kalau, keluarkan dalil. Oke. Apa gua jadinya? Mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran itu bukan artinya sesuatu yang tidak dimengerti. Tidak usah meng-cross-check Sebentar dulu, mutasyabihat. sebentar dulu, ini saya terangkan ini, Mas. Bung, Saya- dengarkan. Kasih tahu, kasih kesempatan, saya terangkan. Bukan, dengarkan. Kasih kesempatan, Bung, dengarkan. Saya tidak ada kasih waktu. kesempatan, saya Saya tidak ada terangkan. waktu. Gini. Saya tidak ada waktu untuk membuat Anda berbicara omong kosong. Tidak ada hak Anda untuk mengkoreksi Al-Quran karena sebentar, dengarkan dulu. Anda tidak memiliki kapasitas sedikit pun untuk mengoreksi Al-Quran dengan kapasitas keilmuan Anda yang minim di bawah mata kaki saya. Nah, sekarang Anda tunjukkan itu bukan jadi soal bagi saya. Itu bukan jadi soal bagi saya. Diam dulu. Al-Quran itu kalau dengarkan dulu. Saya sudah menunjukkan apa yang membuat saya beriman dengan Al-Quran. Oke? Apa yang membuat saya? Sedangkan Anda jelaskan apa yang membuat Anda beriman dengan alam. Itu loh. Jangan sok-sokan mengcross-check Al-Quran, sedangkan ilmu Anda nggak ada sedikit pun yang bisa merujuk kepada keilmuan Anda. Gitu loh. Jadi jangan baik. masuk Ini saya Al-Quran. terangkan ini, Mas. Paham ya? Oke. Sepakat ya? Alright. Jangan masuk Al-Quran. Alright? Oke, Jangan masuk tenang Al-Quran. dulu. Oke. Oke, jelaskan ilmu alam sebentar, Anda. Begini, kalau Al-Quran itu dipandang dari sang pencipta. Tarik nafas, jangan panik, jelaskan keilmuan alam Anda. Udah, itu Oke. aja. Jelaskan keilmuan alam. Jadi jangan sok-sokan meng-cross-check Al-Quran karena Anda pun tidak Diam tahu dulu. Al-Quran Oke, itu silakan apa. diam dulu. Ya. Ya. Oke, ini saya terangkan ini, Mas. Al-Quran bukan milik Anda dan bukan hak Anda Jangan, untuk membatasi manusia jangan. untuk menerjemahkan terjemahan. Nah, itu satu yang perlu Anda mengerti. Yang kedua, Oke, sebentar dulu. Al-Quran milik Anda? Bukan Al-Quran milik Anda? bukan Anda tidak Al-Quran punya milik Anda? otoritas untuk membatasi pemahaman Al-Quran. Itu untuk Anda tahu, itu bukan hak Anda. Oke, Itu kuasa. sekarang gini. Kalau Sekarang Al-Quran gini. itu Ya. sebentar dulu. Kalau Sebentar. Al-Quran itu dipandang datangnya dari sang pencipta alam, maka sang pencipta alam itu sendiri yang punya otoritas Kenapa Anda penuh. tidak mau menjelaskan tentang alam? Kenapa tidak Anda mau menjelaskan tentang alam? Kenapa? Bukan saudara. Jadi perlu Anda mengerti bahwasanya bukan manusia, bukan saudara yang melarang interpretasi Al-Quran yang ingin diciptakan terhadap kebenaran yang dicari. Apakah dasar keilmuan Anda merujuk kepada Al-Quran? Saya tanya, dasar keilmuan Anda merujuk kepada Al-Quran? Jadi otoritas itu bukan pada saudara, bukan pada kaum ulama, bukan pada mazhab, bukan pada Nabi Muhammad dan bukan siapa-siapa. Nah, otoritas yang paling tinggi di dalam ranah alam ini adalah alam itu sendiri. Ya sudah, jelaskan alam itu. Makanya jelaskan alam itu. Jangan jelaskan Al-Quran. Gitu loh. Tadi Anda menyebut, ini saya ulang sedikit. Tadi Anda menyebutkan begitu banyak orang Islam ke sana, ke Makkah, ke Masjid Nabawi. Persoalannya berbondong-bondong umat Islam, berjuta-juta umat Islam ke sana, itu bukan landasan kebenaran yang diklaim seperti yang dimaksud. Bung. Ngapain Anda bahas itu? Itu penjelasan dari saya. Anda ngerti nggak sih diskusi? Nggak, sebentar. Anda paham nggak diskusi? Anda paham nggak? Jawab. Anda paham tidak diskusi? Anda paham nggak Yang diskusi? ingin saya terangkan tadi, Mas, persoalannya, sebentar. Diam dulu. Anda ngerti nggak diskusi? Anda menunjukkan wajah Anda di sini. Anda ngerti nggak diskusi? Saya tanya. Persoalannya begini, kalau Anda ingin mendiskusikan, maka Anda harus dengar apa yang saya terangkan. Anda harus mendengar apa yang saya terangkan. Apakah Anda mengerti nggak yang saya terangkan? Ketika saya sudah menjelaskan kalau ada sesuatu, ketika saya menjelaskan apa dasar keimanan Anda, saya sudah menjelaskan dasar keimanan saya, yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Nah, dasar keimanan Anda dari alam, saya mau mendengarkan. Telinga saya standby untuk mendengarkan keimanan Anda dari alam.
nih waktu saya sudah habiskan untuk menjelaskan tentang Al-Quran, dasar keimanan saya, dasar keimanan seluruh umat manusia yang datang di tanah suci ini. Nah sekarang dasar ilmu Anda yang alam-alam itu Anda jelaskan alam apa gitu loh, apa yang sudah menggerakkan orang-orang dari alam yang Anda maksud. Gitu loh, Oke. Baharudin. Oke. La ilah. Baharudin cuma bagus gitu Baharudin. Susah kali diajak ngomong orang ini. Coba belajar dulu. Nah, silakan. Sebentar, saya ingin mendengar. Tadi saya mengatakan bahwasanya tidak ada manusia yang punya otoritas membatasi tentang interpretasi Al-Quran. Anda sepakat nggak itu? Apa sih? Saya sudah menjelaskan. Dzalikal kitabul la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Finish. Selesai. Itu Al-Quran saya. Nah, kalau Anda memiliki dasar keimanan dari alam, yuk jelaskan, perkenalkan kepada 3.100 orang. Begitu, Bapak. Oke. Anda tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Tadi saya katakan bahwasanya bukan Anda dan bukan kaum ulama, bukan para mazhab, bukan Nabi Muhammad, bukan para penulis tafsir yang bisa membatasi hak-hak manusia untuk menemukan kebenaran apa yang dikatakan atau yang hendak dikatakan Al-Quran. Nah, Saya jadi tidak sungguh membatasi, keliru. Bung. Jadi sungguh Bung, keliru. Jadi saya sungguh tidak keliru membatasi, Bung. kalau Al-Quran itu hanya dikuasai atau dimonopoli oleh sekelompok orang untuk menerjemahkan Al-Quran itu menurut apa yang keinginan mereka. Nah, jadi persoalannya begini, kalau Al-Quran itu dirujukkan kepada semua manusia, maka setiap manusia itu berhak menelaah dan meneliti apa yang hendak dikatakan Al-Quran kalau dipandang itu dari Sang Pencipta alam. Dia buang. Dia buang. Cakra, pertanyaan saya satu aja. Kamu itu orang Aceh apa Aceh? Susah kali ngomong sama kamu dari tadi. Kalau orang Aceh udah mudah ngomong, tapi kalau Aceh susah. Ya, susah. Salam kenal nih Pak. Salam kenal. Sebenarnya gini. Salam kenal. Iya, salam kenal ya Pak. Sebenarnya gini ya. Salam kenal. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Anda mencoba untuk memperkenalkan satu keyakinan. Anda nggak ada bedanya sama kayak Kitun, nggak ada bedanya sama kayak penyesat-penyesat yang Mahdi sudah datang, nggak ada bedanya. Cuma karena apa? Karena satu, yaitu apa? Kalian sama sekali tidak berani untuk mengeluarkan atau bebas menjelaskan tentang bagaimana ajaran Anda diperkenalkan kepada kami, gitu loh. Anda selalu misalnya gini. Sebentar. Anda tahu tidak? Ya. Anda saya kasih sedikit pemahaman ya. Sales mobil Avanza itu berusaha menjelek-jelekan Expander, menjelek-jelekan X7, Sigra, menjelek-jelekan yang lain-lainnya yang setara SUV. Dia menjelek-jelekan. Bahkan begitu pun juga dengan Alphard. Selalu membuat saingan-saingan untuk menyaingi yang namanya Odyssey. Tetapi Lamborghini selalu berusaha membuat dirinya menjadi yang terbaik tanpa harus menjatuhkan yang lainnya. Apakah Anda, Lamborghini selalu menunjukkan apa kualitasnya, berapa horsepower, berapa newton meter, berapa sekian per detik, berapa kecepatannya, itu fokus kepada apa? Itu yang saya lakukan. Menjelaskan tentang kapasitas, menjelaskan tentang keunggulan di dalam Islam. Nah, Anda sebagai penyesat mengajarkan ajaran baru, maka kenalkan, jangan sebagai sales Avanza menjelek-jelekkan produk lain sehingga Anda tidak sadar produk Anda itu bobrok. Gitu loh. Bukan demikian, Mas. Bukan demikian, Mas. Bukan demikian. Ini perlu Sebentar. Apakah Anda bisa menyebarkan agama dengan cara menjelek-jelekkan agama lalu mengatakan ini tersesat, lalu yang tidak tersesat itu yang mana? Gitu loh. Gini. Bukan demikian. Sekali lagi. Nabi Muhammad mengklaim sesuatu itu sesat menurut Anda. Tidak benar. Ulama-ulama tidak benar. Begini tidak benar. Oke. Kita sepakat. Nabi Muhammad menurut Anda tidak benar, dan itu klaim-klaim tidak benar, ulama-ulama menyesatkan tidak benar. Kita sepakat dalam diskusi lintas agama atau dalam dialektika. Kita sepakat dulu. Pertanyaan saya, yang benar itu yang mana, Mahmud?
Coba. Ya, itulah kan banyak dimensi nanti yang perlu kita diskusikan. Jadi alam ini akan menunjukkan siapa atau duduk perkara sebuah permasalahan. Nah, kalau sebuah klaim tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam ranah alam, maka klaim itu perlu digugat dan tidak layak dan tidak valid. Nah, jadi persoalan yang perlu kita diskusikan itu banyak sekali nanti dan perlu pelan-pelan Sekarang ya. aja, Nah, sekarang nanti kita, aja. Contohnya. ya. Contohnya. Contohnya misalkan klaim yang dimengerti dalam Al-Quran dalam agama Islam itu kan persoalan hasil daripada ibadah sembahyang. Anda ini ngerti? Anda ini berakal nggak? Anda gini-gini tahu nggak akal itu apa? Tahu nggak akal itu apa? Akal itu dipakai untuk mendefinisikan sesuatu ketika kita mendengar, melihat, mencium dan berbicara. Itu fungsi akal. Itu fungsi akal. Oke? Nah, Anda pakai punya tidak? Oke, Mas. Oke, coba tenang dulu ya. Tadi saya mau menerangkan yang Anda tanyakan. Jangan menjadi sales Avanza. Jangan menjadi sales Avanza, menjelek-jelekkan R3, menjelek-jelekkan Expander, menjelek-jelekkan Xenia. Jadilah Masalahnya sales begini, seperti Mas. saya. Tadi Anda Jadilah sales seperti menanyakan. saya. Kualitas yang dijelaskan bukan menjatuhkan produk lain. Lamborghini dengan produknya, Ferrari dengan produknya. Bisa nggak Anda menjadi sales Ferrari? Saya Lamborghini. Saya Lamborghini. Oke, saya Lamborghini. Bisa tidak Anda menjadi sales Ferrari? Bisa tidak? Tadi Anda menanyakan pada saya tentang persoalan hal-hal yang saya gugat, yang perlu saya gugat. Jadi saya ingin terangkan contoh-contohnya. Gini ya Bang ya. Apa ya? Ya inilah sesungguhnya penyesat. Gitu loh. Penyesat itu akan selalu datang, selalu merasa pintar, tetapi ternyata kosong. Ibarat begini Bang. Untuk mengatakan diri saya ganteng, untuk membuat diri saya ganteng ketika saya jalan, saya cari orang-orang yang jelek. Saya berusaha, tapi saya tidak memberikan kualitas. Dengarkan dulu. Saya tidak memberikan kualitas diri saya, yaitu apa? Saya memperbaiki akhlak, saya pakai skincare, saya pakai krim maghrib, krim subuh, krim malam, krim apapun itu. Saya tidak suntik A, B, C, D, E, F, G. Harusnya yang saya lakukan, saya memperbaiki diri, saya mandi. Saya oles yang namanya krim, saya suntik agar apa? Agar saya glowing. Oke, paham? Agar saya glowing. Bukan mencari orang jelek, bukan saya mengajak Anda, terus saya berjalan di tengah keramaian biar saya terlihat ganteng. Enggak. Saya tidak mengajak Anda biar saya terlihat ganteng, tidak. Tapi biarkan wajah Anda, biarkan wajah saya. Saya perbaiki kualitas wajah saya, Anda perbaiki kualitas wajah Anda. Tapi Anda tidak mampu. Bukan demikian Mas. Ini yang saya gugat selama ini kan persoalan syariat Islam, persoalan fondasi-fondasi Islam. Selama ini. Jadi ingin saya terangkan. Sebentar. Gini ya. Selama ini saya pada saat saya live di Ar-Rasyid, saya ini Ar-Rasyid, mungkin Anda nggak kenal pasti dan pasti Anda kaget dan tidak mungkin lagi Anda bisa mau mencari saya. Kalau Anda berani mencari saya, Anda boleh bebas berargumentasi dalam room saya. Kalau Anda berani, kita connect nanti. Kita connect ya, biar kita follow nanti. Ar-Rasyid 029. Ar-Rasyid 029. Tapi kalau Anda mau diskusi dengan saya, ikuti metode yang saya minta. Kenalkan agamamu, maka saya kenalkan Islam. Oke? Gini, kita connect biar kita follow. Jadi ini ya, biar nanti connect saya nanti, follow. ya. Nanti saya follow Ar-Rasyid 029 nanti saya. Tapi ingat. Saya berdiskusi khusus kepada Anda. Saya ingin mengetahui kualitas agama Anda dan apa yang diajarkan agama Anda. Jadi jangan pernah masuk. Contoh, sekarang saya tidak pernah menjelek-jelekkan apa ya keyakinan Anda. Oke? Saya hanya menjelaskan bahwa di mana Nabi Muhammad di surah Al-An'am ayat 35 mengatakan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Di surah Al-Baqarah dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqal ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan kekuasaan Allah. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'uzuhu wa la na'um lahu ma fis samawati ma fil ard. Bagaimana dengan keesaannya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Itu agama saya, itu keyakinan saya. Maka keluarkan apa yang Anda bisa sajikan, maka biarkan orang-orang yang mau tersesat dengan Anda, mereka ikut. Gitu loh. Begitu caranya berdakwah. Jangan menjelekkan agama orang lain. Gitu loh. Saya terbuka. Jadi gini, Mas Rashid ya, Mas Rashid ya. Oke. Jadi begini, saya terbuka. Saya sangat terbuka. Saya bukan seorang ideolog. Jadi nanti bisa kita. Kacau kau ruai bindoh kau Kita ngomong aja salah terus kalimatnya. Ya. Pokoknya salam dulu ya. Salam buat semuanya ya. Ya, Mas Rashid. Kami adalah Oke. Kami adalah orang-orang yang percaya dengan dalil Al-Quran, dan kami adalah orang-orang yang percaya dengan Rasulullah SAW yang Anda katakan itu adalah klaim semata. Nah, Anda coba tunjukkan satu titik di mana sesuatu tempat yang Anda agungkan, datangkan orang-orang yang sesuai dengan pemahaman Anda. Begitu caranya. Ini saya masih di hotel, belum saya turun ke lobi, belum saya melangkah ke depan, belum saya belok dikit ke kiri untuk menunjukkan Masjid Nabawi. Ada ratusan juta manusia di muka bumi datang berkumpul dengan muka yang berbeda-beda. Lah Anda muka seperti ini entah dari mana? Apakah Anda titisan Yahudi? Nggak tahu kan? Kan gitu, nggak ada yang tahu. Maka perkenalkan penyesatan baru yang Anda kenalkan. Biarkan orang-orang yang menilai apa yang Anda bawa. Maka biarkan orang-orang yang nggak berakal mengikuti Anda. Begitu. Iya, itulah yang saya katakan. Tadi kan itulah alam itu akan menunjukkan nanti siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat. Alam. Oke. Oke ya. Oke. Termasuk. Sehat selalu. Siap. Maka pelajari dulu. Makanya gini, coba mungkin sekaligus dengan yang namanya Kitun, pelajari dulu tentang bagaimana mendakwahkan ajaran sendiri dengan bukan menjatuhkan agama lain. Bukan, ini tidak menjadikan agama lain. Saya terlahir dalam banyak belajar dengan Islam. Islam mampu berdakwah 4, 5, 6 jam tanpa nonstop dan tanpa menyentuh agama orang lain. Islam mampu. Nah, apakah Anda mampu? Maka suatu saat nanti buktikan. Room saya terbuka 24 jam untuk Anda. Nanti follow Ar-Rasyid 029. Maka kenalkan agama Anda tanpa menyentuh Nabi Muhammad, tanpa menyentuh namanya ulama-ulama, tanpa menyentuh yang namanya Al-Quran. Tidak agar boleh, saya tidak keyakinan Anda. Tidak boleh demikian, tidak boleh demikian. Nanti kita akan buka semua itu. Nggak boleh. Jadi yang boleh itu adalah Anda berusaha seakan-akan Anda paling benar, Al-Quran itu salah dan Nabi Muhammad itu salah. Anda siapa? Kan gitu. Oke, baiklah. Ini nanti Mas Rashid kita connect dan kita live bersama nanti kapan ada waktu di inbox saya. Jadi kita bisa cari waktu yang tepat nanti. Ya, oke. Saya masih silakan, menghabiskan waktu 8 hari di sini. Saya masih menghabiskan waktu 5-6 hari di sini karena Al-Quran saya dan Nabi saya rindu dengan Nabi saya yang luar biasa, yang menunjukkan seperti apa yang namanya the real king of the kings. Bahkan terlalu rendah ketika saya mau mengatakan Nabi Muhammad itu king of the kings. Terlalu rendah karena betapa hebatnya dia mampu mengislamkan ke sejazirah Arab. Hebatnya. Nah, itu, oke? Terima kasih untuk waktu Anda. Bapak, terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih ya. Salam kenal buat semuanya ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya. Yesus. Agak Capek mulut ngomong. Enggak ada ngomong sama beginian kayak Kalimat udah salah dia. Enggak, maksudnya kayak ya udah terfokus kepada bagaimana memperkenalkan agama, ya sudah. Gitu aja. Ya Insya Allah luar biasa. Tadi ada singa lewat. Hah? Tadi ada singa lewat, bagi 2 ya. Singa apa? Lapar udah. Lapar ya. Udah turun. Saya mau sholat dulu, habis itu nonton. Ya, sholat dulu kata jadi ya. Enggak apa-apa. Nanti saya turun. Ya udah, teman-teman, kebetulan baterai saya juga tinggal 6%. Ini